Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Ruda Paksa Gadis Desa. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Agus terjatuh dengan kepala membentur batu-batu di pinggiran jalan. Kepalanya bocor dan terlihat darah yang terus merembes keluar dari kepalanya. Kring, kring. Jam alarm berbunyi. Seperti biasa di kamar Salim. Salim terbangun sambil tangannya mematikan alarm di samping bantalnya. Aku terbangun dari tempat tidurku, berjalan menuju kamar mandi. Sampai di dapur, aku melihat ibuku, yang entah bangun jam berapa. Kulihat ibu sedang memotong daun bawang. "Ibu sudah bangun juga?" tanya aku. "Sudah, Nak. Ibu nanti mau ke pasar. Bahan-bahan dan bumbu dapur sudah hampir habis," jelas ibuku. "Oh, iya, Bu. Mau Salim antar?" aku menawarkan. "Tidak usah, Nak. Ibu jalan kaki saja, sambil hitung-hitung olahraga," jawab ibu sambil tersenyum. "Ya sudah, Bu. Salim mandi dulu," kataku sambil membuka pintu kamar mandi. Ibuku hanya tersenyum dan lalu mengangguk. Selesai mandi, aku pun berganti pakaian. Sarapan sudah ibu siapkan di meja makan. Namun sebelum aku menyantap makananku, aku dikagetkan oleh suara kentongan dan juga teriakan beberapa para warga. Karena penasaran, aku pun keluar untuk melihat dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kulihat beberapa tetangga juga mulai keluar rumah. "Ada mayat! Ada mayat!" teriak orang yang tadi memukul kentongan. Aku pun penasaran dan mencoba mendekati orang-orang yang mulai berkumpul di sana. "Maaf Pak Rusdi, apa benar ada mayat ditemukan? Memangnya mayat siapa, Pak?" tanyaku penasaran pada Pak Rusdi, yang saat itu sudah ada di situ. "Iya Mas Salim, di perbatasan desa. Tadi Pak Karyo dan juga Pak Trisno, ketika mau ke ladang, mereka melihat dua mayat. Keadaannya sudah mengenaskan. Dan Mas Salim tahu itu mayat siapa? Mayat itu adalah Agus dan Cahyo, Mas, pemuda desa sebelah," ungkap Pak Rusdi menjelaskan. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Memang mereka meninggal karena apa, Pak?" "Belum ada yang tahu, Mas. Tapi perkiraan karena dibunuh seseorang. Ya, Mas tahu sendiri kan, mereka berdua termasuk pemuda yang perilakunya kurang baik, urakan dan bandel. Mungkin saja mereka dibunuh oleh musuhnya," jawab Pak Rusdi menjelaskan. "Mending sekarang kita lapor polisi saja, Pak. Keluarganya juga harus kita beritahu. Untuk masalah pembunuhan dan motifnya apa, kita serahkan saja sama pihak yang berwajib," kataku mengusulkan. Kulihat jam di arlojiku. Waktu masih menunjukkan pukul 5:15. Aku pun berniat untuk ikut dengan warga. Toh masih jam segini, masih ada lumayan banyak waktu sebelum berangkat bekerja. Kami pun sepakat untuk membagi rombongan menjadi 3. Pak Ahmad, Pak Trisno, dan juga Pak Karyo ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian. Karena Pak Trisno dan Pak Karyo adalah saksi penemuan mayat tersebut. Sedangkan Pak Maman dan juga Pak Sutar ke rumah keluarga Cahyo. Sedangkan aku dan Pak Rusdi ke rumah keluarga Agus. Dan sebagian warga ke lokasi penemuan mayat untuk menjaga dan mengamankan lokasi tersebut sebelum datangnya pihak yang berwajib. Perkiraanku dan juga Pak Rusdi memang tepat. Sesampainya di rumah keluarga Agus, pihak keluarga belum mengetahui kejadian ini.
Sontak mereka semua terkejut. Ibunya seketika meledak tangisannya, meraung-raung dan akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat itu kami pun menunggu keadaan sedikit tenang. Setelah agak tenang dan ibunya Agus mulai sadar, kami mengajak mereka ke lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, kami melihat sudah tampak ramai. Beberapa polisi pun sudah ada di sana. Mayat Agus dan Cahyo langsung dievakuasi. Tidak lupa sekeliling lokasi diberi pagar garis kuning untuk selanjutnya olah TKP. Isak tangis dan jerit pecah dari kedua keluarga korban. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 6. Aku pun memutuskan untuk pulang, bersiap untuk berangkat kerja. Ku ambil tas dan helm dan langsung berangkat mengendarai motorku. Setengah jam lebih, aku memacu motorku di jalan desa. Baru setelah itu masuk jalan kota. Hari ini tidak seperti hari kemarin-kemarin, ramai dan sesekali macet. Aku pun memutuskan untuk berhenti sejenak, untuk ngopi-ngopi. Mumpung hari ini, jalanan tidak terlalu macet. Aku menghentikan motorku, tepat di depan sebuah warung. Namun warung ini dilindungi pohon-pohon di sekelilingnya, membuat sejuk dan merasa sangat nyaman. Kusandarkan motorku, dan aku berjalan masuk ke dalam warung tersebut. Kulihat pemilik warung sudah tua. Mungkin kutaksir umurnya sudah 70 tahunan lebih. Ditemani seorang cucu perempuannya yang berumur sekitar 21 tahunan. "Nek, kopi hitam 1 ya, sama rokok filternya 1 bungkus," kataku pada nenek pemilik warung, sambil tanganku menyomot gorengan yang ada di meja. Maklum aku tadi tidak jadi sarapan. "Iya nak, tunggu sebentar ya," jawab nenek itu. "Sari, tolong buatkan kopi untuk masnya," perintah nenek itu kepada cucunya. "Baik nek," jawab anak itu, yang ku ketahui namanya adalah Sari. Sepintas aku melihat Sari nampak mirip dengan Lastri. Namun Sari sedikit agak pendek, dan rambutnya sedikit lebih panjang dan lurus daripada si Lastri. Matanya mirip Lastri, namun dia tidak memiliki lesung pipi seperti Lastri. Melihat Sari aku pun kepikiran lagi tentang Lastri. "Ini kopinya mas, dan ini rokoknya," kata Sari meletakkan kopi di atas meja. Seketika aku tersadar dari lamunanku. "Iya terima kasih mbak," jawabku. Aku pun kemudian menghisap rokok tersebut. Dengan kondisiku saat ini hanya rokoklah temanku di saat banyak pikiran seperti sekarang ini. Namun lagi enak-enaknya menyeruput kopi, nenek pemilik warung berjalan mendekatiku dan lalu berkata, "Sepertinya kamu lagi ada masalah besar nak. Apa tentang tunanganmu yang hilang itu?" kata nenek itu, yang sontak membuatku kaget dan hampir menumpahkan kopi yang saat ini kupegang. Nenek kok bisa tahu? Maaf, sepertinya kita baru bertemu nek. Apa mungkin nenek kenal dengan ibuku?" jawabku keheranan. "Tidak nak, memang benar kita baru kali ini bertemu. Nenek juga tidak mengenal ibumu. Nenek tahu karena nenek membaca pikiranmu," ucap nenek itu, yang membuat aku semakin penasaran. "Berarti nenek mengenal Lastri tunanganku?" tanyaku penasaran. "Tidak nak, nenek tidak mengenalnya, dan nenek mungkin tidak pernah melihatnya. Nenek hanya punya keahlian lebih dari kecil, atau orang sekarang menyebutnya indera keenam," jawab nenek itu menjelaskan. "Kalau begitu,
Nenek tahu kemana perginya Lastri tunanganku itu, Nek. Tanyaku berharap nenek itu bisa membantuku untuk mengetahui keberadaan si Lastri. Namun nenek tersebut malah memalingkan wajahnya, menatap jalanan. Kutunggu sampai nenek itu menjawab. Namun nenek itu tetap tidak mengucapkan satu kata pun dari mulutnya. Nek, nenek tahu kemana perginya tunanganku. Tanyaku mengulangi. Kali ini dia kembali menatapku. Nanti kamu akan tahu sendiri, Nak. Bukan sekarang. Waktu yang akan menjawabnya. Kamu sabar saja, Nak. Ucap nenek yang semakin membuatku kebingungan. Memang ada apa, Nek? Kok aku tidak boleh tahu sekarang? Tanyaku kembali. Aku pun mulai menceritakan pertama kali saat Lastri hilang dan tidak ada kabar. Mimpiku yang melihat Lastri minta tolong. Sampai Lastri ke rumahku dan mengatakan hal yang sama seperti di mimpiku. Juga dengan Lastri yang pergi menghilang begitu saja. Itu semua baru tanda-tanda awal, Nak. Semua pasti akan kamu ketahui saat waktunya telah tiba. Maaf, Nak. Nenek hanya bisa memberitahu itu saja, kata nenek sambil berdiri dan lalu masuk ke dalam. Aku pun kembali melamun. Pikiranku semakin bingung dibuatnya. Aku bingung dengan apa yang dikatakan nenek pemilik warung tadi. Mas, gak usah dipikirin kalau nenek bilang seperti itu. Pasti itu semua adalah yang terbaik buat Mas, kata Sari yang tiba-tiba keluar dari dalam. Apa nenekmu sering begitu kepada semua orang yang dilihatnya sedang ada masalah? Tanyaku pada Sari. Ya, memang tidak semuanya sih, Mas. Cuma yang benar-benar mengalami masalah yang besar saja. Kadang nenek menjawabnya secara langsung. Kadang juga seperti jawaban yang diberikan pada Mas tadi. Tapi selama ini, perkataan dan penglihatan nenek selalu benar, Mas. Jawab Sari yang membuatku semakin bingung. Jadi, saat ini aku dalam masalah besar. Tanyaku pada Sari. Ya, bisa dibilang begitu, Mas. Masnya sabar saja. Seperti yang dikatakan nenek. Mas akan tahu semuanya saat waktunya sudah tepat. Jawab Sari menjelaskan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku lontarkan pada Sari. Namun waktu yang tidak bisa diajak kompromi. Aku pun menghabiskan kopiku dan lalu mengeluarkan dompet. Ku ambil uang untuk membayar kopi dan rokok dan beberapa gorengan yang aku makan. Makasih ya, Mbak. Kapan-kapan aku akan mampir lagi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Mbak. Ucapku setelah menyerahkan uang kepada Sari. Iya, Mas, silahkan. Tapi datangnya jangan malam ya, Mas. Soalnya warungnya tutup jam 5 sore. Jawab si Sari. Aku mengangguk pada Sari. Sebelum meninggalkan warung, aku sempat melihat ke dalam. Sebuah ruangan di mana nenek masuk ke ruangan itu. Berharap nenek tadi keluar. Sepertinya nenek itu tidak akan keluar, ucapku dalam hati. Aku pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjaku. Setelah 30 menit, sampailah aku di sana. Pagi, Mas Salim. Tumben, biasanya Mas Salim dulu yang sampai. Apa bangunnya telat? Kata Sarah padaku yang sedang memarkirkan motorku. Enggak juga, Sar. Tadi aku mampir ke warung untuk sekedar ngopi dan mengisi perut. Di rumah tadi aku tidak sempat sarapan. Jawabku menjelaskan. Aku kemudian masuk ke dalam menuju meja kerjaku. Diikuti Sarah di belakangku. Kulihat Junot sudah ada di situ.
sedang merapikan peralatan bengkel. "Oh ya, bagaimana dengan pencarian Mbak Lastri, Mas? Apa sudah mendapatkan petunjuk?" tanya Sarah setelah aku duduk di kursiku. "Masih sama, Sar. Belum ada tanda dan petunjuk tentang dia. Tapi aku tadi sempat dibuat bingung dan juga penasaran oleh nenek pemilik warung yang tadi aku sempat ngopi di situ," jawabku menjelaskan. "Memangnya nenek itu bicara apa sih, Mas? Sampai membuat Mas bingung dan penasaran?" tanya Sarah ingin tahu. Kulihat Junot mulai mendekat dan berdiri di sebelah Sarah. Dia mengangguk sambil tersenyum. Aku tahu Junot juga seperti Sarah, yang ingin tahu dan berharap aku bercerita semuanya. Akhirnya aku putuskan untuk menceritakan semuanya tentang apa yang dibicarakan nenek pemilik warung dan juga cucunya. Kuceritakan awal mula saat nenek itu berbicara pada aku dan pergi begitu saja meninggalkanku. Juga perkataan Sari tentang neneknya. Aneh, mungkin ini masalah yang sangat besar. Buktinya nenek itu tidak menjawab secara terus terang, malah seperti teka-teki gitu, ucap si Junot. Ya sudahlah, kan si Sari juga sudah bilang seperti itu. Kalau waktunya sudah datang, pasti Mas Salim akan tahu sendiri kan. Mas Salim harus sabar dan kuat saat Mas Salim mengetahui semua ini, sambung si Sarah. Iya, aku berharap juga begitu. Terima kasih ya, kalian sudah mau mendengarkan ceritaku ini, kataku pada Sarah dan Junot. Sarah pun tersenyum dan mengangguk sambil berjalan ke depan untuk mulai pekerjaannya. Namun tidak dengan Junot. Dia beberapa saat terdiam di tempatnya, mengerutkan alisnya, dengan matanya menatap ke bawah. "Kamu kenapa, Not?" tanyaku keheranan. Tidak apa-apa kok. Ya sudah, aku lanjut kerja dulu ya," jawabnya sedikit kaget kala aku bertanya padanya. Aku pun mulai menyibukkan diriku dengan pekerjaan. Namun sebentar saja, aku kembali teringat perkataan nenek pemilik warung tadi, yang lantas membuatku tidak konsen dengan pekerjaanku. Aku menyibukkan kembali dengan pekerjaanku, mengalihkan pikiranku sejenak tentang pertanyaan-pertanyaan di benakku. Di sisi lain di rumah Udin, Asep kala itu sedang main ke rumah Udin. Dia dan Udin sedang asik bermain PlayStation di kamar Udin. Pemuda pengangguran. Ya, itulah sebutan mereka. "Din, bagaimana perkembangan tentang pembunuhan Agus dan Cahyo? Apa polisi sudah nemuin titik terang?" tanya Asep masih tetap memainkan stick PS-nya dan tetap fokus ke layar TV. "Belum, Sep. Tadi sih polisi sudah ulah TKP. Yang aku dengar memang Agus sama Cahyo memang sengaja dibunuh," jawab si Udin. "Kira-kira siapa ya, Din? Apa mereka punya musuh? Kalau benar begitu, musuh mereka musuh kita juga dong. Karena hampir setiap hari mereka bareng terus sama kita kan?" balas si Asep. "Kalau gue tahu udah dari tadi gue lapor ke polisi. Lo jadi anak bego banget tanyanya. Memangnya kalau benar mereka musuh kita juga, terus mau ngebunuh kita juga, gitu?" jawab si Udin. "Ya bisa jadi, Din. Gue jadi takut. Apa jangan-jangan," kata Asep sedikit merinding. Cemen banget sih lo. Seakan-akan lo baru tahu gue. Kamu kan tahu, gue orang nomor 1 di kampung ini yang pandai silat," ucap Udin menyombongkan dirinya. "Iya, gue tahu. Nah kalau gue kagak punya ilmu apa-apa, Din," balas si Asep. Itu urusan lo, bukan urusan gue," ucap Udin sambil tertawa. Kembali ke tempat kerja Salim, Sarah dan Junot sedang makan siang di samping bengkel.
Yang di situ memang ada beberapa kursi dan 2 meja. Ini pertama kalinya mereka berdua makan berdua saja. Biasanya mereka makan bertiga dengan Salim. Junot memang dari sebelum jam istirahat sudah mengajak Sarah untuk makan berdua saja. Alasannya ada hal penting tentang Salim yang harus dia bicarakan pada Sarah. Mereka pun mulai memakan makanan mereka masing-masing. Memangnya hal penting apa yang kamu mau bicarakan, Not? Sampai kita harus bicara berdua saja? Tanya Sarah yang sedari tadi penasaran tentang apa yang akan dibicarakan oleh Junot. Tentang Lastri, Rah, yang hilang tidak wajar. Tidak ada seorang pun tahu kemana perginya. Dan tentang perkataan nenek pemilik warung tadi yang diceritakan sama Salim. Jawab Junot antusias. Memangnya kenapa, Not? Tanya Sarah penasaran. Ya masa kamu gak merasa aneh sih? Aku dari awal, aku itu sudah... Kata Junot terputus ketika Sarah tidak sengaja menjatuhkan sendoknya. Kan sudah pernah gue bilang, jangan terlalu gampang menyimpulkan deh. Kamu tahu kalau misal Mas Salim dengar apa yang kamu katakan sekarang ini? Balas Sarah memotong perkataan si Junot. Tapi Rah, feelingku belum pernah meleset. Kamu tahu aku kan? Aku berniat mengajak kamu ke orang pintar yang tinggal di sebelah desaku. Kita tanyakan padanya, kemana sebenarnya Lastri pergi? Itu pun kalau kau mau. Kalau kau tidak mau ya terpaksa aku ke sana sendiri. Jawab si Junot. Ya ampun, Not. Kamu itu memang ya. Kamu percaya sama dukun. Musyrik itu, Not. Kata Sarah yang sewot. Dia bukan dukun, Sar. Dia orang alim. Haji. Pak Haji Asman namanya. Beliau biasa diminta tolong oleh warga sekitar dalam masalah-masalah yang dianggap gaib. Jelas Junot meyakinkan si Sarah. Jadi menurut kamu, hilangnya Mbak Lastri itu merupakan hal gaib? Aneh kamu. Kata Sarah tidak yakin. Iyalah, aku yakin sekali. Ayolah, kamu juga ikut denganku ke rumah Pak Haji Asman, agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Lastri. Apa kamu tidak kasihan melihat Salim setiap hari melamun? Dia mikirin Lastri terus. Ucap si Junot, berharap Sarah menyetujui dan mau ikut bersamanya. Sarah hanya diam. Dia memikirkan perkataan Junot. Ada benarnya juga, dan tidak ada salahnya Sarah ikut bersamanya ke rumah Pak Haji Asman. Toh dia bukan dukun. Sarah, kok malah diam? Bagaimana? Mau ikut enggak? Ayolah, kata Junot sekali lagi. Iya, aku ikut, jawab Sarah akhirnya. Ya sudah, nanti sepulang dari sini kita langsung ke sana ya. Dan jangan sampai Salim tahu rencana kita, ungkap si Junot. Sesuai perkataan Junot, setelah pulang kerja, Sarah dan Junot berangkat ke rumah Pak Haji Asman. Setengah jam perjalanan akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang lumayan besar, bercat putih dengan ukiran kaligrafi yang dipasang di atas pintu. Assalamualaikum. Junot mengucap salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Jawab seseorang dari dalam rumah. Saya Pak Haji. Saya Junot. Balas si Junot. Pintu pun terbuka. Seseorang dengan perawakan agak tinggi tersenyum pada kami. Oh, kamu Not. Ayo masuk, kata Pak Haji yang mempersilahkan kami untuk masuk. Terima kasih Pak Haji, jawab kami bersama. Pak Haji pun mempersilahkan kami berdua untuk duduk. Setelah itu kami duduk disusul dengan beliau. Ada keperluan apa Dek Junot?
tumben main ke rumah bapak. Ini pacar kamu, kata Pak Haji pada Junot. Bukan Pak Haji, dia teman kerja saya. Maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin menanyakan sesuatu, jawab si Junot. Sesuatu apa nak Junot? Coba jelaskan. Kalau bapak memang bisa bantu, pasti bapak akan bantu kalian, jawabnya sambil tersenyum pada kami. Junot pun kemudian menceritakan semuanya tentang si Salim, hilangnya si Lastri, mimpi Salim dan juga perkataan nenek pemilik warung. Sedangkan Sarah hanya mengiyakan sambil mengangguk sesekali. Setelah kami rasa semuanya telah kami ceritakan, kami menunggu jawaban dari Pak Haji Asman. Beliau menghela nafas sejenak, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangan ke pintu. Beberapa saat beliau kembali menatap kami dan mulai berkata, apa yang dibicarakan nenek tadi memang benar. Karena yang dialami nenek itu, bapak juga mengalaminya. Dia sebenarnya dilarang oleh seseorang untuk mengatakan pada Salim. Bapak juga sama, diminta untuk tidak memberitahu kalian. Kata Pak Haji terpotong saat ada perempuan parubaya yang kami ketahui. Dia adalah pembantu Pak Haji. Pembantu tersebut membawa 3 cangkir gelas, 2 cangkir kopi dan 1 cangkir teh. Terima kasih, Bi, ucap Junot diikuti oleh Sarah. Silakan diminum Dek Junot, Mbak Sarah, kata Pak Haji. Iya Pak Haji, terima kasih. Maaf kalau kami sudah merepotkan, jawab si Sarah. Tidak, ini cuma sekedar kopi dan teh kok, jangan sungkan, ucap Pak Haji yang mulai menyeruput kopinya. Setelah beberapa saat, Pak Haji Asman mulai melanjutkan perkataannya. Tapi bapak akan tetap mengatakannya, karena ini menyangkut nyawa beberapa orang. Dan memang hal ini sudah mulai terjadi, walaupun semua ini sedikit terlambat, karena sudah ada korban nyawa, ungkap Pak Haji. Begini nak, mungkin juga kalian tidak akan percaya dengan apa yang akan bapak sampaikan pada kalian. Lastri itu sebenarnya sudah meninggal, lanjut Pak Haji. Meninggal Pak Haji? Bapak serius? Ucap si Sarah yang merasa terkejut. Iya Sarah, tadi arwah Lastri datang ke sini, berdiri di depan pintu itu. Dia melarang bapak untuk memberitahu kalian yang sebenarnya, sama seperti nenek pemilik warung yang kamu ceritakan tadi. Mungkin nenek itu tidak punya keberanian seperti bapak, jelas Pak Haji Asman. Beliau meneguk kopinya dan mulai menyalakan rokok kreteknya yang sebenarnya dari tadi sudah dipegangnya. Keadaan sunyi sesaat sampai Pak Haji melanjutkan perkataannya. Lastri meninggal dengan rasa dendam yang teramat sangat dalam. Dendamnya yang akan membunuh semua pelaku yang terlibat dalam pembunuhannya itu. Dia akan menuntut balas. Tentang siapa yang menjadi korban, bapak tidak tahu. Namun nanti akan ada lagi korban selanjutnya. Kita harus mencegahnya melakukan itu. Insya Allah bapak akan bantu kalian dalam masalah ini, jelas Pak Haji. Terus bagaimana dengan teman saya Salim, Pak? Apa kita harus memberitahunya tentang semua ini? Kata Junot yang sedari tadi diam. Jangan dulu nak. Bapak tahu Salim mungkin tidak akan percaya dengan penjelasan kita ini. Dia nanti akan tahu semuanya, jawab Pak Haji Asman.
Lebih baik kalian pulang dulu. Bapak akan mengabari kalian lewat telepon jika saatnya nanti tiba. Semoga tidak akan terjadi korban nyawa lagi, sambung Pak Haji. Mereka berdua masih terdiam, sampai akhirnya mereka mempercayakan semuanya kepada Pak Haji Asman. Setelah berpamitan, mereka pun meninggalkan rumah Pak Haji. Junod pun mengantar Sarah pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah Sarah, Junod dan Sarah mengobrol sejenak. Tuh kan Sar, apa yang aku bilang? Lastri sebenarnya sudah meninggalkan, kata Junod pada Sarah yang baru saja turun dari jok belakang motor Junod. Aku masih belum percaya dengan semua ini, Not. Kalau benar Mbak Lastri sudah meninggal, bagaimana perasaan Mas Salim yang kelak akan mengetahui semua ini? Jawab si Sarah dengan nada sedih. Aku juga tidak tahu, Sar. Pasti dia bakalan hancur. Aku tidak bisa membayangkan Salim akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Seseorang yang sangat dicintainya. Namun semua ini sudah takdir. Kita hanya bisa berdoa. Semoga saja apa yang terjadi sekarang ini adalah jalan terbaik dari yang di atas, ungkap si Junod, yang sekarang juga kelihatan sama sedihnya dengan Sarah. Iya, Not. Aku berharap juga begitu. Ya sudah, aku masuk dulu ya. Kamu hati-hati di jalan, balas Sarah yang siap melangkah masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, di rumah si Salim. Bu, aku berangkat kerja dulu ya, kata Salim sambil mencium tangan ibunya. Loh, kok tumben kamu berangkat pagi sekali, Nak? Ini kan baru jam 5:30, kata ibuku dengan heran. Iya, Bu. Salim ada urusan sebentar, jadi Salim berangkat lebih awal, jawabku sambil menyalakan motorku. Ya sudah, hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibuku. Aku sengaja berangkat lebih awal karena aku ingin mampir lagi ke warung nenek kemarin. Sampailah di sana, aku pun langsung masuk dan lalu memesan kopi. Nek, kopi hitam ya? Iya, Nak. Sebentar ya, jawab nenek itu yang sedang membungkus nasi untuk membeli. Tidak beberapa lama, Sari keluar dari dalam. Masnya lagi? Pesan kopi lagi, Mas, ucapnya sambil membawa air panas dalam termos. Iya, Mbak, jawabku dengan singkat. Aku pun diam-diam memerhatikan si Sari. Dia tidak tahu kalau aku sedari tadi memperhatikannya, karena dia memang sedang sibuk membuatkan kopi untukku. Ini kopinya, Mas, silakan, kata Sari sambil meletakkan kopi di atas meja. Terima kasih ya, Mbak. Oh iya, namaku Salim. Nama kamu Sari kan? Tanyaku sok tahu. Iya, Mas, aku panggil Mas Salim saja ya, jawab si Sari. Sari, nenek mau ke pasar dulu ya. Ada beberapa bumbu-bumbu yang habis, kata nenek Sari. Biar Sari saja yang ke pasar, Nek, jawab Sari pada neneknya. Sudah, biar nenek saja. Kamu tungguin warung saja dan temenin Nak Salim juga, ucap nenek yang sudah menenteng keranjang plastiknya untuk membawa belanjaannya. Iya sudah, Nek. Nenek hati-hati ya, balas si Sari. Sari pun duduk di depanku yang hanya terhalang oleh meja. Namun selama beberapa menit kami hanya diam. Jujur aku agak malu. Mbak Sari,
Kamu cuma tinggal dengan nenek kamu? Tanyaku yang akhirnya memulai pembicaraan. Iya mas, dari umur 8 tahun. Ayah dan ibuku meninggal dalam kecelakaan. Motor mereka ditabrak mobil box yang tiba-tiba oleng, kata Sari menjelaskan. Maaf ya Sari, bukan maksudku membuat kamu sedih. Gak apa-apa kok mas, balasnya sambil tersenyum. Setengah jam lebih aku mengobrol dengan Sari. Sebenarnya aku masih betah mengobrol dengannya, namun aku harus berangkat bekerja. Sungguh kuakui Sari orangnya sangat asik, dan aku pun nyaman saat dengan dia. Setiap hari sebelum berangkat, aku pun selalu mampir, walau hanya sekedar ngopi. Saat itu aku dan Sari semakin dekat. Dan tentang neneknya, beliau entah kenapa selalu menghindariku, dengan alasan pergi ke pasar, keluar sebentar. Dan pernah beliau beralasan tidak enak badan, sehingga beliau tidak keluar sama sekali. Hanya Sari yang menemaniku. Dia yang setia mendengar curhatanku setiap hari. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh muncul dari hatiku. Apa mungkin dia mirip dengan Lastri? Aku tidak boleh suka dengannya. Aku sudah punya Lastri. Genap 10 hari sudah Lastri menghilang. Aku yang terus mencarinya, sampai hilang harapan. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun tentang keberadaannya. Malam itu seperti biasa, aku mencari Lastri, menelusuri jalanan kampungnya, dan sesekali bertanya saat aku melihat beberapa orang. Namun hasilnya tetap nihil. Aku pun memutuskan untuk pulang, karena jam sudah setengah 10 malam. Namun saat di perjalanan, aku mendengar teriakan seseorang perempuan. Kuhentikan motorku, kulihat sekelilingku. Namun aku tidak melihat apa-apa, hanya pohon-pohon yang cukup besar yang aku lihat. Aku pun terus memasang telingaku, berharap suara minta tolong tadi terdengar kembali. Namun setelah beberapa menit, aku tidak mendengarnya lagi. Aku pun memutuskan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun saat ingin menstarter motorku, aku mendengar suara minta tolong itu lagi. Tolong, tolong aku. Mendengar itu aku yakin memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Aku baru sadar, ada sebuah mobil yang terparkir di pinggiran jalan yang lumayan jauh dariku, sehingga aku tadi tidak melihatnya. Aku pun mengetahui dan mulai berjalan menuju sumber suara itu. Namun yang ku ketahui, sumbernya tidak lain berasal dari bukit sebelah kiriku. Walaupun bulan bersinar dengan terang, yang kulihat beberapa hal lagi akan purnama, namun aku tetap menyalakan senter di handphoneku. Kuterabas sesekali akar belukar yang menghalangi jalanku. Tolong jangan lakukan ini, kumohon. Teriak suara itu, disertai tawa seseorang laki-laki. Aku pun menuju ke suara itu, yang kurasa sudah dekat. Kumatikan lampu senter pada handphoneku, dan ternyata benar. Aku dikagetkan dengan seorang laki-laki yang sedang mengikat paksa seorang perempuan di sebuah kubu kecil. Dan aku mengenal mereka berdua. Ya, dua-duanya. Laki-laki itu adalah Pak Diro, orang terkaya di kampung Lastri, pemilik usaha kayu lapis yang hasilnya diekspor ke luar negeri. Sedangkan perempuannya tidak lain adalah teman akrab si Lastri, yaitu si Risma. Aku yakin Pak Diro akan memperkosa si Risma. Kulihat Pak Diro pun mulai membuka paksa baju si Risma, dan mulutnya disumpal kain. Melihat kejadian itu,
Aku pun langsung berlari mendekat. "Apa yang Bapak lakukan pada Risma?" kataku dengan keras. Pak Diro terkejut melihat kedatanganku yang secara tiba-tiba. "Kenapa kamu ada di sini? Pergi kau. Jangan campuri urusanku dengan dia," balas Pak Diro. "Tidak, aku tidak akan membiarkan semua ini. Perbuatan Bapak sangat memalukan. Sadarkah dengan apa yang Anda lakukan ini?" kataku dengan kekeh. "Sialan kau bocah tengik, mau menasehatiku. Pergi, atau aku tidak akan segan-segan membunuhmu, karena kau sudah tahu semua ini," bentak Pak Diro sambil mengambil sebuah golok yang ada di bawah gubuk. "Aku mohon jangan lakukan itu, Pak. Aku tidak akan memberitahu tentang perbuatan Bapak ini, asalkan Risma Bapak lepaskan," kataku berharap Pak Diro menyanggupi permintaanku. "Tidak, aku tidak akan melepaskan dia, juga dengan kamu. Kalian harus mati," bentak Pak Diro. Namun saat Pak Diro hendak menyerangku, kami dikejutkan suara semak-semak yang seolah menandakan ada beberapa orang yang datang. Melihat itu aku pun merasa agak tenang. Mungkin orang itu akan bisa membantuku untuk menyelamatkan Risma. Suara langkah kaki semakin dekat. Kulihat bayang-bayang dua orang sedang berjalan ke arah kami. Dan benar saja, mereka berdua orang yang aku kenal, yaitu Udin dan Asep. Namun seketika harapanku telah sirna, karena Udin dan Asep berdiri di samping Diro, sambil masing-masing membawa sebuah golok. "Hahaha, aku mau lihat bisa apa kau sekarang, Salim. Dasar bocah ingusan. Mereka berdua yang akan membantuku untuk menghabisimu," kata Pak Diro dengan senang, dengan tatapan sadisnya. "Tidak kusangka ternyata kalian ada di pihak laki-laki biadab ini. Walaupun kalian bertiga, aku tidak akan gentar menghadapi kalian, dan aku tetap menolong Risma," jawabku dengan mantap. Karena di lain sisi, aku memang bisa bela diri. Sejak aku SMP dulu, dan sampai sekarang pun, walaupun jarang, aku masih berlatih sendiri. Aku pun mulai mengepalkan tanganku dan bersiap mengambil posisi kuda-kuda. Hanya keyakinan yang ada di hatiku dan keberanian membela kebenaran. Aku sempat berdoa agar aku bisa mengalahkan mereka. "Dasar kurang ajar, bocah ingusan sombong. Seberapa hebat ilmu berkelahimu, kami pasti akan berhasil membunuhmu," raung Pak Diro yang matanya semakin merah. "Silahkan saja kalian mau apakan aku. Aku tetap akan melawan kalian dengan segenap tanganku," balasku setengah berteriak. "Hahaha, aku suka pemuda tangguh sepertimu. Benar saja Lastri sangat mencintaimu dan bahkan menolak mentah-mentah lamaranku waktu itu. Dan selang beberapa hari, ku dengar Lastri menerima lamaranmu dan kalian bertunangan. Aku merasa jengkel dan aku menyimpan dendam pada tunanganmu itu. Kau tahu aku apakan dia? Aku culik dan aku menyetubuhinya hingga aku merasa puas. Dan setelah itu, aku berikan tubuhnya ke anak buahku ini untuk mencicipinya juga. Setelah itu, kami bunuh dia dan aku letakkan mayat Lastri di atas andong yang aku begal pada malam itu juga. Kulepas kuda itu. Aku gunakan andongnya untuk menaruh mayat Lastri bersama mayat si kusir.
Kami dorong Andong itu ke jurang, ke bawah sungai Kantil Mayit, tepat di bawah di mana ditemukannya mayat anak buahku, yaitu Agus dan Cahyo. Dan aku sempat berpikir bahwa hantu Lastri lah yang membunuh mereka. Hahaha, ungkap Pak Diro, yang sontak membuatku terkejut dan darahku seketika mendidih mendengarnya. Sama sepertiku, Risma sama kagetnya denganku. Dengan teriakannya yang tersumpal oleh kain, matanya melotot memandangi Pak Diro, seakan-akan dia sangat marah padanya. Dasar laki-laki biadab, ternyata selama ini kau pelaku di balik hilangnya Lastri. Aku tidak akan mengampuni perbuatanmu ini, bentakku yang siap menyerangnya. Namun lagi-lagi, ada suara yang membatalkan niatku untuk menyerang mereka. Dari kejauhan, tepatnya di bawah di jalan tempatku menaruh motorku tadi, kami mendengar bunyi tapak kuda dan loncengnya yang berbunyi sesuai gerakan lari si kuda. Aku sempat melihat mereka bertiga bergidik ngeri. Wajah yang kejam berubah seketika menjadi pucat. Aku tidak mengalihkan tatapanku ke mereka bertiga. Dengan telinga masih mendengarkan suara tapak kuda yang semakin mendekat, aku tetap waspada kalau sewaktu-waktu mereka menyerangku. Tidak lama suara itu berhenti, berganti dengan suara perempuan tertawa dengan keras. Suara itu sontak membuat kami terkejut, apalagi mereka bertiga yang menggenggam golok di tangannya dengan gemetar. Aku masih mencari-cari dari mana asal suara tersebut, namun tidak kulihat seorang pun, kecuali kami berlima. Bos, jangan-jangan itu hantu Lastri, bos. Lebih baik kita pergi saja, ucap Udin yang wajahnya semakin pucat dan juga gemetar. Diam kau. Kita akan tetap membunuh mereka. Cepat, kalian serang dia, teriak Pak Diro. Kembali wajahnya merah sambil menyuruh Udin dan Asep menyerangku. Dengan sigap aku pun maju untuk melawan mereka. Aku berhasil membuat jatuh si Asep dan membuatnya menjatuhkan goloknya. Asep tidak menyerah begitu saja. Dia bangun dan kembali menyerangku dengan tangan kosong. Sewaktu aku bergulat dengan Asep, Udin memanfaatkan itu. Dengan cepat dia menerjang ke arah belakangku. Mampus kau, ucap Udin yang sempat kudengar. Aku mendengar bunyi golok berkelebat di udara. Aku tidak sempat menghindar dari serangan Udin. Kurasakan punggungku basah oleh darah. Pakaianku telah sobek. Kini aku telah mundur. Sesaat kemudian baru aku merasakan sakit, perih yang amat sangat. Udin berhasil menyabetkan goloknya 2 kali ke punggungku, membuat 2 luka robek yang cukup dalam. Darah terus mengalir dari luka punggungku. Namun aku tidak boleh menyerah. Aku akan tetap maju menghadapi mereka, walaupun rasanya sakit sekali, dan bahkan nyawaku taruhannya. Kini aku kembali ingin menyerang mereka. Namun tawa perempuan tadi. Tiba-tiba kami semua dikagetkan oleh seorang perempuan yang duduk di sebuah pohon dengan mengenakan pakaian warna kuning, rok hitam panjang, dan rambut yang awut-awutan. Aku mengenali siapa perempuan itu. Ya, dia adalah Lastri. Entah bagaimana, aku sadar telah meneteskan air mata. Aku senang bisa melihat Lastri. Di sisi lain, aku sedih melihat tunanganku itu sekarang telah menjadi hantu. Samar-samar aku mendengar suara beberapa orang yang menerobos semak-semak. Betapa kagetnya aku melihat siapa mereka. Mereka adalah Sarah, Junot, Sari, dan seorang laki-laki menggunakan jubah dan sorban putih.
Salim, hampir saja kami terlambat. Oh iya, dia Pak Haji Asman yang akan membantumu, kata Junod tersengal karena kelelahan. Dari perkataan Junod tadi, aku mengetahui sosok laki-laki tadi adalah Pak Haji Usman. Kenapa kalian bisa tahu aku di sini? Tanyaku keheranan sambil meringis kesakitan. Pak Haji yang memberitahu kami, Mas, bahwa kami harus segera ke sini. Dan tadi kami juga sempat menjemput Sari dan juga neneknya. Tapi nenek Sari tidak mau, Mas, balas Sarah menjelaskan. Namun tiba-tiba Lastri kembali tertawa, membuat Junod, Sarah, dan Sari terkejut karena mereka tadi belum sempat melihat Lastri. Namun tidak dengan Pak Haji Asman yang tetap diam dan mengatakan sesuatu. Lastri, Sulastri, pulanglah nak. Jangan kau turuti dendam setan yang merasukimu. Maafkanlah mereka. Jangan bunuh mereka, ucap Pak Haji ke hantu Lastri. Tidak, aku tidak akan melepaskan mereka. Mereka semua harus mati di tanganku. Mereka yang sudah merenggut kesucianku dan membunuhku secara keji. Aku digilir. Tubuhku dinikmati oleh mereka tanpa adanya rasa kemanusiaan. Setelah itu aku ditusuk berkali-kali. Dipukulnya kepalaku dengan batu dan membuangku begitu saja seperti binatang, ungkap si Lastri. Dengan menggerakkan tangannya, hantu Lastri mencoba membunuh Asep lewat Udin. Tiba-tiba tangan Udin bergerak sendiri. Tangan kanannya yang membawa golok perlahan diarahkan ke arah leher Asep. Asep yang tidak menduga Udin akan membunuhnya hanya bisa diam tanpa bisa bergerak sedikit pun. Dan cers, Udin menyabetkan goloknya ke leher Asep sebanyak 2 kali, yang membuat Asep ambruk ke tanah dengan leher yang hampir terputus. Melihat kejadian itu, Sarah dan Sari menjerit ketakutan. Pak Haji pun yang melihat itu langsung mengucap rapalan doa. Namun Pak Haji kalah cepat. Setelah membunuh Asep, Udin mengarahkan golok itu ke lehernya sendiri, masih dengan arahan tangan Lastri. Udin menggorok lehernya sendiri, disertai teriakan kesakitan. Dia terus menggorok lehernya sampai terputus. Melihat itu tangis ketakutan Sari dan Sarah semakin menjadi. Sari memelukku dengan tangan yang masih menutupi matanya. Kulihat Risma yang masih terduduk di gubuk dengan tangan kaki terikat dan mulut disumpal oleh kain, ikut menangis ketakutan. Allahu Akbar! Tiba-tiba Pak Haji Asman berteriak sambil melempar tasbihnya ke arah hantu Lastri. Hantu Lastri pun meraung kesakitan menerima lemparan tasbih yang dilempar oleh Pak Haji. Setelah beberapa saat, akhirnya hantu Lastri pun tenang kembali. Lastri, aku minta kau segera pulang ke alammu. Lupakan dendam itu. Dia yang bersalah akan menerima hukumannya. Biar kekasihmu Salim yang mengurusnya, kata Pak Haji Asman, seolah Lastri baru sadar kalau ada aku di situ. Dia pun menoleh menatapku. Mas, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga kesucianku. Dan maafkan aku telah membuatmu khawatir, Mas, kata Lastri menampakkan wajah kesedihannya. Lastri, akulah yang bersalah, Lastri. Aku yang tidak bisa menjagamu dari laki-laki brengsek ini. Akulah yang pantas disalahkan, Lastri.
Jawabku sambil meneteskan air mata. Tidak, Mas. Kamu adalah laki-laki terbaik. Aku bangga sudah menjadi kekasihmu. Dendamku yang membuat arwahku dirasuki jin untuk membalaskan dendamku. Namun sekarang aku harus pulang, Mas. Dendam ini kurasa sudah cukup. Kupercayakan laki-laki ini padamu, Mas. Biar pihak yang berwajib yang menghukumnya. Iya sayang, Mas janji dia akan dihukum seberat-beratnya. Jawabku sambil melihat Pak Diro yang entah dari kapan sudah diikat oleh Junod. Terima kasih, Mas. Satu lagi sebelum aku pergi. Aku ingin kamu menikah dengan Sari. Aku sudah tahu. Dia adalah perempuan yang baik, Mas. Dia akan mencintaimu. Layaknya aku yang mencintaimu dulu. Ucap si Lastri yang langsung membuat tangisku semakin jadi. Ayo Lastri, aku akan menuntunmu pulang, kata Pak Haji Asman, bersiap membaca doa. Perlahan-lahan sosok Lastri menghilang. Bersama selesainya doa Pak Haji, Lastri pun kini telah lenyap. Keesokan harinya kami dan segenap polisi dan juga tim SAR mengevakuasi jasad Lastri dan juga kusir Andong. Sungguh di sini aku menangis karena melihat jenazah Lastri yang membusuk dan tulang-tulangnya yang di beberapa bagian tubuhnya telah kelihatan. Dan setelah diotopsi, kami kemudian memakamkan jenazah Lastri dengan selayak-layaknya. Singkat ceritanya, hubunganku dengan Sari menjadi semakin dekat. Aku pun meminta izin pada ibuku untuk menikahinya. Dan 1 tahun menikah, Sari mengandung anak kami. Betapa bahagianya aku yang akan punya buah hati sebentar lagi. Sampai saat ini, kami hidup bahagia. Sebuah rumah tangga yang aku beli di pinggiran kota. Dan untuk si Lastri, semoga dia bisa tenang di sana. Aku akan selalu mendoakanmu. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah hidup Salim. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai berjumpa lagi di video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.